Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu sekalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti English training pada siang hari ini. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan, hari ini saya akan membahas mengenai asesmen diagnostik. Sebelum saya ke materi, saya akan menyampaikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah? Sudah. Baik, ini adalah kesepakatan kelas kita pada siang hari ini. Jadi yang pertama adalah pelaksanaan English training ini harus tepat waktu. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan English training ini dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua, saling menghargai sesama peserta dan fasilitator saat berbicara. Jadi nanti usahakan ketika ada fasilitator atau peserta lain yang sedang mengungkapkan pendapatnya, dimohon untuk peserta lain mematikan suara atau memute. Kemudian yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dalam kelas. Yang keempat adalah fokus pada sesi belajar pada siang hari ini. Itu adalah kesepakatan kelas pada siang hari ini. Bagaimana? Apakah ibu-ibu sekalian setuju? Ya, setuju. Baik, untuk kegiatan kita pada hari ini yang sudah terjadwal untuk memimpin doa pada siang hari ini Bu Aisyah, okay. Kemudian untuk briefing adalah Bu Afrisa. Monggo untuk yang pertama sebelum saya mulai untuk menyampaikan materi, monggo Bu Aisyah untuk memimpin doa pada siang hari ini agar English training siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai acara English training pada siang hari ini, mari kita baca basmalah agar acara English training pada siang hari ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membuka acara English training pada siang hari ini dengan basmalah, kita kembalikan pada pemateri yang akan disampaikan oleh Bu Afina. Baik, terima kasih kepada Bu Aisyah yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Baik, saya akan lanjutkan untuk materi asesmen diagnostik. Ini adalah agenda sesi kita pada siang hari ini. Jadi yang pertama, yang perlu kita pelajari adalah tujuan asesmen diagnostik, kemudian asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Baik, sebelum saya langsung ke materi, apakah ibu-ibu sekalian mengerti apakah itu asesmen diagnostik? Mungkin ada yang sudah paham, ada yang sudah pernah membaca sebelumnya. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asesmen diagnostik itu menurut saya suatu penilaian yang kita lakukan untuk menilai suatu penilaian ke siswa kita atau peserta didik kita. Baik, terima kasih untuk Bu Sela atas jawabannya. Apakah ada jawaban lain atau ada yang mau menambahkan? Monggo Bu Aisyah atau Bu Afrisa ingin menambahkan dari jawaban Bu Sela. Baik, mungkin saya akan menambahkan bahwa asesmen diagnostik itu kegiatan mendiagnosa psikolog anak, kondisi anak sebelum memulai pelajaran, gitu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Sela dan Bu Afrisa. Jadi sangat benar sekali. Jadi asesmen diagnostik adalah asesmen awal kita untuk mengetahui bagaimana karakter, kemudian bagaimana kompetensi atau kebutuhan siswa di awal. Jadi asesmen diagnostik ini kita lakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui bagaimana sih gambaran peserta didik sebelum kita mengajar. Jadi kita mengajar di kelas bukan tiba-tiba langsung seperti dukun, kemudian kita tahu, oh ternyata siswa yang satu ini karakternya seperti ini, yang satu siswa ini karakternya seperti ini, pembelajarannya harus seperti ini, tidak bisa. Jadi kita harus mendiagnosa awal terlebih dahulu bagaimana sih gambaran siswa awal di kelas itu. Jadi sehingga kita bisa mengaplikasikan bagaimana cara pembelajaran atau model pembelajaran di kelas tersebut. Jadi itu adalah gambaran untuk asesmen diagnostik. Nah, ini adalah tujuan asesmen diagnostik yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi memang benar bahwa asesmen diagnostik adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Yang sudah saya sampaikan tadi, kita masuk ke kelas tidak bisa langsung datang, absen, langsung mengajar. Jadi kita harus memberikan asesmen atau penilaian terlebih dahulu awal sebelum kita melakukan pembelajaran. Itu adalah asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini dibagi menjadi dua. Ada asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif ini akan saya paparkan terlebih dahulu. Jadi kalau non-kognitif itu berarti asesmen yang dilakukan untuk menggali beberapa hal. Jadi ada hubungannya dengan psikologis siswa tersebut. Biasanya pertanyaan yang disampaikan itu biasanya berupa kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Jadi bagaimana sih bentuk psikologisnya siswa itu seperti apa? Kemudian sosial emosinya siswa itu seperti apa? Kan tiap siswa itu memiliki emosi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada untuk menggali aktivitas siswa selama belajar di rumah. Jadi biasanya pertanyaan ini diajukan untuk kalau kita misalkan pembelajaran secara daring, bisa ini dilakukan asesmen kepada siswa. Kemudian kondisi keluarga dan pergaulan siswa, ini yang sangat penting sekali. Jadi ada hubungannya dengan latar belakang siswa. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge siswa, misalkan dia tidak bisa mengerjakan, misalkan dia tidak punya komputer, ya. Kemudian kita memberikan tugas secara mengetik misalkan. Nah itu kalau misalnya dia sudah mengetahui kondisi keluarga atau latar belakang siswa, kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk memarahi gitu ya. Jadi langsung menanyakan terlebih dahulu alasannya kenapa sih siswa itu tidak bisa mengerjakan dengan cara diketik seperti itu. Kemudian gaya belajar, karakter, serta minat siswa, ini yang paling penting. Jadi kita harus tahu bagaimana gaya belajar di tiap siswa itu seperti apa, karakter di tiap masing-masing peserta didik itu seperti apa, dan kemudian minat siswa itu seperti apa.
karena peserta didik itu kan beragam dan unik, ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mengetahui itu di awal. Ketika misalkan bakat atau minat siswanya itu mungkin menggambar misalkan ya, bisa jadi nanti ketika kita menerangkan ada materi atau ada tugas yang bersangkut pautan dengan menggambar, mungkin dia bisa yang paling menonjol. Kemudian ada siswa lain yang suka dengan menulis, misal tulisannya sangat bagus, nah itu adalah minat dan bakat siswa memang bermacam-macam. Kemudian ada tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama adalah harus ada persiapan. Ya, pasti. Tidak bisa langsung kita tiba-tiba pelaksanaan, tidak mungkin. Ya, harus ada yang dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Kemudian yang ketiga ada tindak lanjut. Nah, apa saja sih tahapan di ketiganya itu? Di dalamnya ada apa saja? Nah, ini adalah kegiatan di persiapan non-kognitifnya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah gambar-gambar yang mewakili emosi. Jadi ini adalah contoh semisal kita ingin mengetahui bagaimana emosi peserta didik di kelas tersebut. Jadi kita harus mempersiapkan gambar-gambar untuk mewakili setiap emosi. Misalkan emotnya sedih, emotnya sedang galau mungkin, atau emotnya sedang bahagia. Nah, itu adalah untuk menggambarkan emosi. Nah, itu ada pertanyaan yang bisa diajukan. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Mungkin itu. Kemudian yang kedua, kita harus membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Ya, apa sih itu pertanyaan kunci? Ya. Jadi pertanyaan itu bukan hanya sekedar tiba-tiba misalkan kegiatan kamu di rumah apa? Misalkan saya biasanya memasak, misalkan. Selain belajar, saya biasanya membantu ibu memasak. Kemudian tiba-tiba kita sebagai guru langsung istilahnya memutus pertanyaan itu hanya dengan satu pertanyaan. Tidak bisa, kita harus mempunyai pertanyaan kunci, istilahnya adalah pertanyaan tambahan. Ya. Jadi misalkan dia menjawab, biasanya selain belajar saya membantu ibu untuk memasak misalkan. Atau kita tanyakan lagi, biasanya memasaknya apa saja misalkan, yang sering dimasak itu apa misalkan. Seperti itu. Jadi ada pertanyaan kunci atau pertanyaan lanjutan dari pertanyaan pertama yang kita sampaikan. Seperti itu. Nah, itu contohnya pertanyaan kunci itu kan, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Ya, kemudian setelah dijawab, hal apa saja yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama kamu belajar di rumah? Nah, itu adalah juga contoh dari pertanyaan kunci yang bisa kita utarakan ke siswa. Nah, ini adalah kegiatan pelaksanaannya. Jadi yang kegiatan pelaksanaan ini kita meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Jadi untuk di pelaksanaan ini kan biasanya tiap siswa berbeda-beda ya. Ada yang menyampaikannya dengan bercerita, ada yang menyampaikannya hanya dengan menulis atau menyampaikannya dengan menggambar. Nah, itu disesuaikan dengan peserta didiknya masing-masing. Jadi bisa beragam bagaimana cara mengekspresikannya. Misalkan dengan menggambar, boleh seperti itu. Nah, ini adalah strategi tanya jawab yang ketiga. Ya. Jadi pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, pasti ya. Jadi pertanyaan yang kita ajukan harus bisa jelas dan mudah dipahami baik oleh peserta didik. Nah, kemudian saat kita memberikan pertanyaan, ya, kita kemudian siswa tersebut menjawab, ya, kita sebagai guru juga harus memberikan penguatan, istilahnya motivasi. Ya, jadi semua jawaban peserta didik itu tidak ada yang salah, tapi hanya saja kurang tepat. Ya, mungkin kita sebagai guru bisa menyempurnakan itu. Jadi bisa dikuatkan dengan memberikan motivasi. Ya, kemudian bisa memberikan pertanyaan lanjutan jika memang itu
jawabannya misalkan kurang memuaskan, ya, atau mengembalikan fokus si siswa itu agar jawabannya bisa terarah seperti itu. Nah, ini adalah tindak lanjutnya. Jadi ketika di assessment non kognitif ini kan ada hubungannya dengan psikologis siswa. Jadi ketika awal kita masuk pembelajaran, kemudian kita tanyakan bagaimana perasaannya, misalkan perasaannya siswa-siswi pada hari tersebut bagaimana, misalkan ketika ada siswa yang menampakkan atau memberikan ekspresi gambar emosinya negatif atau sedang galau misalkan, itu biasanya diberikan tindak lanjut. Ya, jadi bisa kita ngobrol langsung empat mata dengan siswa tersebut. Jadi nanti bagaimana kondisinya, misalkan nanti ditanya kenapa pembelajaran pada saat itu dia misalkan kurang nyaman atau emosinya jelek atau negatif, itu bisa diberikan tindak lanjut seperti itu. Ketika nanti sudah diidentifikasi, diajak berdiskusi empat mata, kemudian kita menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa tersebut dengan orang tua jika diperlukan. Ya, kalau memang tidak diperlukan, berarti tidak perlu untuk dipanggil orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Ya, jadi kita mengulangi pelaksanaan asesmen ini di awal pembelajaran. Misalkan hari ini kita melakukan asesmen diagnostik, besok kita mengajar lagi, tetap kita harus melaksanakan asesmen diagnostik ini ulang. Karena kan emosi setiap hari siswa peserta didik itu berbeda-beda. Gitu. Nah, itu tadi sudah asesmen diagnostik non-kognitif. Sekarang ke asesmen diagnostik kognitif, mungkin ada Bapak Ibu yang mengetahui asesmen diagnostik kognitif itu bagaimana. Kalau tadi non-kognitif kan ada hubungannya dengan psikologisnya peserta didik, latar belakang, minat bakat. Kalau diagnostik kognitif itu bagaimana? Ada yang bisa membantu menjawab? Asesmen kognitif itu adalah asesmen yang digunakan untuk mengetahui kepintaran seorang peserta didik. Bisa diulang Bu Aisyah untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui seberapa pintar seorang peserta didik. Untuk mengetahui seberapa pintar peserta didik, mungkin ada yang bisa menambahkan, Bu Sela, Bu Afrisa, mungkin bisa lebih disederhanakan kalimatnya atau diperhalus kalimat. Saja. Baik, terima kasih. Itu adalah jawaban yang sangat luar biasa. Jadi benar sekali yang dikatakan Bu Aisyah dan Bu Sela. Jadi kalau asesmen kognitif itu memang ada hubungannya dengan pengetahuan siswa. Jadi kita untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa itu memahami materi yang sudah kita sampaikan. Seperti itu. Itu adalah asesmen diagnostik kognitif. Seperti itu. Saya lanjutkan balik lagi ke PPT-nya ya.
Nah, itu tadi asesmen diagnostik kognitif. Jadi bertujuan untuk mendiagnosis atau mendiagnosa kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi asesmen diagnostik ini biasanya dilakukan secara rutin atau berkala, baik di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran setelah guru selesai menjelaskan atau membahas topik pada waktu itu. Jadi sesuai yang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa diagnostik kognitif ini ada hubungannya dengan pengetahuan. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan atau kemampuan siswa sejauh mana dia sudah memahami topik yang sudah kita bahas pada hari tersebut. Jadi asesmen diagnostik kognitif ini biasanya dilakukan boleh di awal atau boleh di akhir pembelajaran. Jadi monggo terserah ibu-ibu sekalian. Jadi kalau untuk bentuknya boleh diberikan pretest atau post-test, monggo silahkan. Jadi bisa tes tulis monggo atau dibagikan Google Form atau di pertanyaannya boleh di-share di Google Class, itu monggo terserah Bapak Ibu sekalian. Jadi asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi untuk materi ini nanti akan dibahas oleh materi yang lain, nanti teman saya akan membahas ini. Dan untuk tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, yang pertama sama, ada persiapan, pelaksanaan, kemudian diagnosis dan tindak lanjut. Nah, untuk asesmen diagnostik kognitif ini, persiapan yang pertama tentu membuat jadwal, kemudian mengidentifikasi materi, kemudian penyederhanaan kompetensi dasar yang akan kita ajarkan, kemudian kita menyusun pertanyaan sederhana. Bisa 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Ya, jadi ini bisa disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan di kelasnya masing-masing. Ya, jadi jumlah pertanyaannya monggo terserah jenengan, berapapun pertanyaannya sesuai dengan topik yang akan diajarkan. Jadi nanti ada kelas bawah, seperti itu bisa ada menengah, kemudian atas boleh diberikan seperti itu. Nah, ini adalah berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Jadi pelaksanaan asesmen ini tidak ada pengecualian, jadi meskipun di rumah atau di sekolah tetap akan dilakukan asesmen diagnostik kognitif ini. Kemudian bagaimana kegiatan tindak lanjutnya? Jadi setelah kita memberikan post-test atau pre-test, kita akan melakukan pengolahan hasil assessment. Nah, biasanya kita akan membagi siswa tersebut dengan 3 kategori. Yang pertama adalah paham utuh, kemudian paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian kita hitung rata-ratanya di kelas itu berapa. Nah, ini kita bagi juga menjadi 3 kelompok. Jadi siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Jadi ketika nilainya sudah sesuai dengan rata-rata, maka dia akan melanjutkan pembelajaran di fase berikutnya. Kemudian jika siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan. Jadi kalau misalkan ada siswa yang nilainya di bawah rata-rata ini akan diberikan pendampingan kompetensi tersebut. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Seperti itu. Nah, ini yang paling penting adalah guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Jadi kita memberikan materi itu disesuaikan dengan kemampuan. Jadi rata-rata siswa di murid tersebut itu bagaimana, hasilnya seperti apa. Nah, itu yang harus kita paham betul. Nah, ini adalah contoh perencanaan soal hingga tindak lanjutnya. Ini adalah contohnya. Misalkan asesmen awal matematika kelas 3 SD, ini contohnya seperti ini. Nah, ini ada skornya yang sudah saya sampaikan tadi. Misalkan pertanyaannya ini ya, soalnya panjang pensil adalah berapa senti? Misalkan jawabannya 10 yang A, berarti dia paham utuh.
tindak lanjutnya berarti pembelajaran dapat dilanjutkan ke KD berikutnya. Kalau misalkan jawabannya B, paham sebagian, maka memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan cara mengukur itu tadi. Jadi kalau jawabannya B dan C, maka dia akan dilakukan remedial, seperti itu. Baik Bapak Ibu, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa lebih keras suaranya, bisa? Halo, udah? Dia monggo silakan. Tapi saya masih kurang jelas yang mengenai asesmen diagnostik kognitif Bu Agina ya. Itu bagaimana cara penerapannya di kelas? Baik, saya ulangi pertanyaan Bu Afrisa. Jadi untuk pemeriksaan diagnostik kognitif, bagaimana penerapannya di kelas? Betul seperti itu? Ya. Jadi untuk assessment diagnostik ini, terutama yang kognitif yang sudah saya sampaikan tadi, assessment ini dilakukan di awal pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, kita harus melakukan assessment diagnostik. Untuk modelnya boleh terserah masing-masing gurunya. Misalkan dengan menggunakan membagikan kuesioner boleh, atau dengan menggunakan Google Form yang sudah kita sediakan, kemudian siswa dianjurkan untuk membuka link tersebut boleh. Boleh seperti itu. Atau kita membagikan kertas yang sudah kita tulis di kertas tersebut boleh. Atau kita membagikan emot yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita memberikan pertanyaan apa, nanti siswa bisa mengangkat jawabannya melalui emot tersebut. Seperti itu Bu Afisa. Ada yang ditanyakan lagi Bu Afisa? Sudah paham? Sudah cukup jelas Bu Agina, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang lain, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi asesmen diagnostik ini? Insya Allah sudah jelas Bu Agina. Baik, terima kasih kalau memang sudah jelas. Sebelum kita ke diskusi kelompok, kita ice breaking dulu ya. Jadi biar suasananya lebih hidup, biar kita juga tambah semangat. Kita ice breaking dulu yang dipimpin oleh Bu Afrisa. Monggo Bu Afrisa. Ya terima kasih Bu Amina, masih semangat semuanya ya ibu-ibu semuanya. Semangat. Semangat. Masih ingat waktu zamannya kita SD ya, tepuk rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau lampu merah itu tepuknya 1 kali, kalau lampu kuning itu tepuknya 2 kali, terus kalau lampunya hijau itu tepuknya 3 kali. Bisa mengikuti ibu semuanya? Bisa Bu Afrisa. Baik, ikuti saya ya. Lampu hijau, maaf ya. Lampu kuning, lampu merah, lampu hijau. Tepuk tangan untuk siapa? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah speaking dari Bu Afrisa. Bagaimana, masih semangat ibu-ibu sekalian? Iya, semangat. Semangat ya. Jadi itu tadi adalah speaking. Sekarang kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Baik, ini adalah diskusi kelompok. Jadi monggo ibu-ibu sekalian membuat rancangan asesmen diagnostik. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi,
asesmen diagnostik di dalamnya harus ada asesmen non kognitif dan kognitifnya. Jadi untuk bagaimana template-nya atau bagaimana cara pengerjaannya bisa monggo langsung di-download atau diunduh di LMS-nya masing-masing. Jadi saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Setelah itu monggo salah satu dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, monggo bisa dimulai dari sekarang, Ibu-ibu. Silakan di-download terlebih dahulu di LMS-nya masing-masing template-nya. Boleh dimatikan videonya, nanti boleh silahkan pindah ke diskusi yang lain, di room yang lain. Sampun Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Monggo videonya, gambarnya bisa ditampilkan. Wajah-wajahnya bisa dinyalakan kembali, ditampilkan kembali. Baik, itu tadi sudah saya berikan waktu untuk diskusi kelompok mengenai rancangan asesmen diagnostik. Monggo perwakilan dari kelompok bisa menyampaikan atau memaparkan hasil diskusinya. Kan Bu Sela, mikrofonnya belum dinyalakan. Maaf, ini merupakan hasil kelompok dari rancangan asesmen diagnostik saya. Jadi kebetulan saya ini merupakan guru pengampu produktif anatomi dan fisiologi. Jadi saya ini merancang tentang asesmen diagnostik pada capaian pembelajaran anatomi dan fisiologi. Jadi saya ini tujuan pembelajarannya itu bisa dilihat saya memiliki beberapa tujuan. Jadi nanti yang akan saya jelaskan itu tujuannya pertama, yaitu peserta didik itu mampu menganalisis anatomi dan fisiologi sistem otot dan tulang melalui pengamatan langsung terhadap kerangka manusia. Dan pada asesmen non kognitifnya ini, saya itu membuat pertanyaan kunci yang ingin saya jawab, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada mereka, ya, sebelum memasuki pada anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Jadi pertama itu saya akan bertanya, kegiatannya sepanjang hari ini di rumah bagaimana, ya, sebelum memasuki pembelajaran. Terus apakah memiliki waktu cukup untuk belajar dan lain sebagainya. Terus juga saya menanyakan bagaimana aktivitas di rumah yang mendukung minat dan bakat peserta didik, yaitu mengenai hobinya dan apakah hobinya itu berkaitan dengan program keahlian yang dipilih. Nah, langkah-langkah yang saya buat untuk melakukan asesmen kognitif non diagnostik ini yaitu dengan menggunakan beberapa lembar kertas. Ya, di sana nanti akan saya memberikan pertanyaan yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, pertanyaan
Jika mereka sudah menjawab, nanti saya akan berikan tindak lanjut dan mengajak mereka berdiskusi untuk menentukan penyelesaiannya. Itu untuk asesmen yang kognitif. Oke. Untuk yang di sini itu tadi yang non kognitif, maaf. Untuk yang asesmen kognitif saya ini menggunakan beberapa macam soal. Oke. Di sini saya membuat 2 soal untuk contoh saja. Yang pertama ini saya membuat pertanyaan menyebutkan nama-nama anatomi dengan bahasa ilmiah pada sistem anggota gerak bawah. Dan di sini saya membuat beberapa kemungkinan yang akan mereka jawab. Jadi nanti ini akan membuat kategori pada mereka yang menjawab. Antara paham utuh, paham sebagian, ataupun tidak paham. Jadi kalau misalnya mereka paham utuh, mereka akan mendapatkan pembelajaran ke fase selanjutnya. Kalau mereka tidak paham dan sebagian paham, akan diberikan pembelajaran tambahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu adalah pemaparan untuk diskusi kelompok. Boleh saya ditampilkan di asesmen kognitif yang kognitifnya bisa nggak? Boleh ditampilkan. Sebentar. Yang ini, Belum muncul, sudah ditampilkan di chat. Sudah. Yang atas non kognitif. Itu adalah asesmen non kognitif. Jadi kalau sudah yang saya sampaikan tadi ini adalah asesmen di awal sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus mengetahui bagaimana dasar siswa itu seperti apa. Ini Bu Sela atau kelompok ini sudah memberikan informasi mengenai aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kemudian aktivitas di rumah yang mendukung minat dan bakat peserta didik. Jadi ini adalah sudah mencakup aktivitas peserta dan minat bakat. Kalau boleh nanti bisa ditambahkan untuk latar belakang peserta didiknya. Jadi latar belakang peserta didik, kemudian di gaya belajar peserta didiknya seperti apa. Jadi 2 itu yang bisa ditambahkan mungkin untuk kelompok ini. Terima kasih atas masukannya, Bu Afina. Baik, terima kasih atas pemaparan diskusi kelompok pada kelompok kecil siang hari ini. Baik, sebelum saya akhiri, apakah masih ada pertanyaan? Atau sudah paham, ya? Ya, alhamdulillah paham, Bu Afina, Baik, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi untuk saya sebelum meninggalkan kelas ini. Jadi kalau asesmen diagnostik adalah asesmen di awal sebelum kita melakukan pembelajaran untuk mengetahui bagaimana kondisi awal siswa itu seperti apa. Kemudian dibagi menjadi 2, ada asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Kalau kognitif berarti asesmen yang mengenai pengetahuan siswa di awal sejauh mana dia paham dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian kalau non-kognitif kita untuk mengetahui kesejahteraan psikologisnya, gaya belajarnya, minat bakat atau latar belakang siswa itu seperti apa. Jadi itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke peserta didik kita di sekolah masing-masing. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, mungkin kita akhiri acara kegiatan IHT ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebelumnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.